warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, selamat pagi rekan-rekan dimanapun Anda berada. Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Alhamdulillah, kita dapat berjumpa lagi dalam pengajian virtual Mutiara Haromen yang diadakan setiap hari Selasa jam 9 pagi di kantor PT Anamirah Travelindo. Alhamdulillah, kita selalu dapat berjumpa. Semoga pengajian pagi hari ini selalu memberikan manfaat yang tentunya sangat bermanfaat bagi kita semua. Semoga kita selalu istiqomah walaupun sedikit-sedikit. Selamat datang Ustazah Jaimana Nurlani. Semoga selalu memberikan ilmu yang sangat bermanfaat. Langsung saja, monggo Ustazah untuk melanjutkan tafsir ayat Al-Baqarah. Terima kasih atas waktunya, Pak Osim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Amma ba'du. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillahirabbil alamin, berkat rahmat dan kenikmatan, terutama kenikmatan sehat yang telah diberikan kepada kita semua, wabil khusus kepada saya dengan Mbak Osim ya, sehingga pada pagi hari ini masih dapat hadir dan dapat melaksanakan kegiatan pengajian virtual Mutiara Haromen yang diselenggarakan oleh PT An-Namiro Travelindo. Kami sapa seluruh jamaah PT An-Namiro Travelindo, baik jamaah haji yang telah diberikan kepada kita semua, seluruh jamaah di Nusantara ya, karena kita sudah memiliki cabang banyak dari Jakarta sampai dengan Banyuwangi. Selanjutnya salawat serta salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan kita selaku umatnya selalu berharap nanti di akhirat akan mendapatkan syafaatnya, yakni syafaat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, hari ini kita akan melanjutkan membacakan surat Al-Baqarah ayat 76 sampai dengan 78, sekaligus memberikan penafsiran dengan rujukan tafsir Jalalain ya. Sebelumnya kita bacakan dulu ayat dari surat Al-Baqarah ayat 76 sampai dengan 78. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza khala ba'duhum ila ba'din qalu atuhaddithunahum bima fatahallahu alaikum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala taqilun.
awala ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun wa minhum ummiyuna la ya'lamuna al-kitaba illa amaniya wa inhum illa yadhunnun. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Selanjutnya marilah kita kupas satu persatu ayat demi ayat dari ayat 76 sampai dengan 78. Namun dalam ayat 76 ini tidak terlepas dari ayat-ayat sebelumnya, yakni ayat 75, 74 dan 73. Setelah Allah menjelaskan di ayat-ayat sebelumnya bahwa Bani Israel atau orang-orang Yahudi itu adalah orang-orang yang berhati keras. Bahkan digambarkan dalam sebuah ayat atau sebuah kalimat dalam ayat 34 atau 36 ya insyaallah, itu kerasnya hati orang Israel seperti hajarah atau batu. Walaupun pada dasarnya batu itu memiliki sifat yang tidak sekeras itu. Jadi sebenarnya batu sendiri itu bisa mengeluarkan air atau memancarkan air. Bahkan kalau di sungai-sungai itu di antara bebatuan dia juga bisa mengalirkan air sungai maksudnya ya. Dan bahkan ada batu yang dari atas bisa turun ke bawah. Itu akibat dari ketakutan sebuah batu kepada Allah ya. Pada dasarnya seluruh barang yang menurut kita ini mati, ini adalah mereka hidup untuk berpikir, hidup untuk mengabdikan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Gambaran kerasnya hati Bani Israil ini menjadikan Allah itu memberikan menyampaikan sebuah ayat kepada para orang-orang yang beriman, terutama kepada Nabi Muhammad SAW. Karena Bani Israil ini tidak hanya hidup pada masa Nabi Musa saja, bahkan sampai saat ini kita juga mengenal dengan bangsa Israel ya. Itu adalah keturunan Bani Israil. Dan keturunan Bani Israil atau orang-orang Yahudi ini adalah keturunan dari Nabi juga. Yakni kalau kita kenal dengan Nabi Yakub. Ya. Nabi Yakub sendiri memiliki dua putra yang menjadi seorang nabi dari 12 putra yang lainnya. Jadi pada dasarnya memang sudah dijelaskan dalam Al-Quran, selain memiliki sifat keras itu karena kerasnya hati mereka akibat dari sombongnya mereka. Mereka merasa bahwa mereka ini adalah keturunan para nabi, keturunan Nimrod, keturunan orang-orang yang berpengaruh di dunia ini, istilahnya seperti itu ya. Menjadikan mereka keras hatinya atau sombong. Dan ungkapan yang disampaikan dalam firman Allah itu ada pada ayat 75 kalau tidak salah ya. Yani afatatma'una ayyuminu lakum wa qad kana fariqun minhum yasma'una kalamullah thumma yuharrifunahu min ba'di ma aqaluhu wa hum ya'lamun. Afatatma'una, apakah masih kamu harapkan wahai orang-orang beriman? Apakah masih kamu harapkan wahai Rasulullah Nabi Muhammad SAW keimanan dari orang-orang Yahudi atau orang-orang Bani Israel yang notabene memiliki sifat hati yang keras tadi? Apakah masih kamu harapkan? Sedangkan dari segolongan mereka atau orang-orang Yahudi, kalau di zaman sekarang ini adalah tokohnya mereka, tingkatan pendidikan akademik yang paling tinggi, istilahnya profesornya mereka itu sudah mengubah isi kandungan dari kitab Taurat
menjadi ubahan mereka sendiri atau kemauan mereka sendiri. Saking tidak maunya mengetahui kebenaran, untuk menutupi kebenaran itu, mereka mengubahnya dengan kalimat-kalimat yang lain, dengan ubahan-ubahan yang lain. Itu segerombolan orang atau tokoh-tokoh mereka, atau dalam bahasa kita itu profesornya ya istilahnya. Dan di golongan yang lain mereka juga memberikan istilahnya apa itu, kemunafikan, musuh dalam selimut pada orang-orang beriman. Namun di pertemuan sebelumnya kita menjelaskan Nabi Muhammad dan para orang-orang beriman ini memiliki sifat yang halus. Dia terus berdakwah kepada orang-orang Bani Israil tadi, kepada orang-orang Yahudi, karena dia berharap pada suatu saat nanti ada masanya orang-orang Yahudi ini, orang-orang Bani Israil ini akan beriman kepada Allah. Seperti itu. Luluh hatinya. Iya, akan luluh hatinya dengan kesabaran orang-orang beriman, dengan kesabaran Nabi Musa sampai dengan Nabi Muhammad untuk berdakwah, menasehati tak henti-hentinya, memberikan pengalaman-pengalaman, memberikan petunjuk-petunjuk dari peristiwa-peristiwa. Bahkan peristiwa yang sangat terlihat dengan mata kepala sendiri itu tidak diakui oleh Nabi SAW. Seperti itu ya. Kita lanjutkan pada ayat 76. Wa idza laqul ladzina amanu qalu amanna wa idza laqu, dan tidak mereka berjumpa. Maksudnya jika orang-orang Yahudi dan orang-orang munafik itu bertemu dengan alladzina amanu qalu amanna, orang-orang beriman, mereka akan mengatakan kami pun beriman, kami pun mengetahui bahwa Muhammad itu adalah seorang nabi, seorang utusan dari Tuhanmu atau Allah. Dan bahkan dituliskan pada kitab kami. Nah, ini ucapannya orang yang munafik tadi ya. Jadi orang dari segerombolan orang atau segolongan orang Bani Israil tadi, selain mengubah isi kandungan Taurat, salah satu dari mereka atau golongan lain itu juga munafik. Munafiknya apa? Mereka kalau bertemu dengan orang beriman, dia akan mengatakan saya juga beriman, bahkan saya mengetahui dan tertulis dalam kitab kami adanya kebenaran, nanti akan ada hadir Nabi yang terakhir, Rasul yang terakhir, yakni Nabi Muhammad SAW sebagai utusan Allah atau Tuhanmu. Seperti itu ya. Wa idza khala, tetapi bila mereka kembali atau berada, ba'duhum ila ba'din qalu, sesama dengan mereka. Jadi sudah keluar dari setelah bertemu dengan orang beriman dan mereka kembali kepada golongan mereka, kembali kepada kaum mereka dan Israel yang lain, dia akan mengatakan kemunafikannya apa? Ba'duhum ila ba'din qalu, maka mereka akan berkata, yakni para pemimpin mereka adalah orang-orang yang munafik. Masih walaupun saya ini ngomong kepada orang beriman bahwa saya ini juga beriman, tetapi ketika mereka berkumpul dengan teman yang lain atau dari golongan Bani Israil atau orang-orang Yahudi, mereka akan kembali kepada tabiatnya atau sifat-sifat aslinya. Istilahnya gini, saya hanya ngomong saja kepada mereka kalau saya beriman, padahal mereka ini, padahal saya ini juga akan mengikuti ajaran yang kamu ajarkan. Itu kan namanya munafik ya, bermuka dua istilahnya. Ketika bertemu dengan orang beriman, mengatakan beriman, ketika bertemu dengan temannya akan kembali lagi kepada tabiat asalnya, seperti itu. Atuhadditsunahum, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka? Maksudnya kepada orang-orang mukmin. Nah, ini ada golongan yang lain. Tadi golongan yang pertama itu yang mengubah isi kandungan Taurat. Golongan yang kedua adalah golongan yang mengatakan mereka beriman. Namun ketika kembali kepada golongannya, mereka akan mengatakan atau kembali kepada tabiatnya. Ini golongan ketiga. Atuhadditsunahum, apakah kamu hendak menceritakan kepada mereka? Maksudnya kepada orang-orang mukmin.
bima fatahallahu alaikum, tentang apa yang telah dibukakan Allah kepada kamu. Yang telah dibukakan Allah kepada kamu berupa apa? Petunjuk-petunjuk dari Allah, dari berbagai peristiwa yang sudah yang mereka alami, kejadian demi kejadian yang sudah mereka lalui. Itu adalah pembukaan atau fatahullah, sebuah petunjuk dari Allah. Nah, ini apakah kamu menceritakan petunjuk dari Allah atau yang sesuatu yang dibuka oleh Allah? Artinya tentang hal-hal yang diberitahukan Allah kepadamu dalam kitab Taurat, mengenai salah satunya adalah tadi yang pertama adalah kejadian-kejadian petunjuk-petunjuk Allah. Berikutnya mengenai sifat-sifat dan ciri-ciri dari lahirnya Nabi Muhammad. Apakah akan kamu buka? Ini golongan yang ketiga itu bilang kepada orang-orang munafik, mosok yang mau sampai buka, sampai gue ngerti, sudah dikasih tahu petunjuk, sudah dikasih tahu sifat-sifatnya dalam kitab Taurat. Bahkan kitab ubahannya yang mereka ubah sendiri itu ada. Kalau sekarang itu istilahnya kitab Bible kalau tidak salah, itu yang kitabnya orang-orang Israel ya. Itu di dalam kitab Bible itu juga dijelaskan bahwa ada ciri-ciri atau sifat-sifat Nabi Muhammad, istilahnya sebagai nabi penutup atau rasul penutup yang akan membawa ajaran terbaik, yakni ajaran agama Islam. Mereka mengetahui liyuhajjukum, sehingga dengan demikian mereka dapat mematahkan alasanmu. Nah, kalau kamu ini sudah mengetahui kebenaran namun kamu tidak melakukannya, berarti kamu kan mematahkan alasan, istilahnya ya. Kalau di dalam Al-Quran tadi dijelaskan mematahkan alasan itu berarti orang-orang beriman tuh mengetahui kejelekanmu, sudah paham petunjuk Allah, tetapi tetap tidak mau beriman. Dan dia mengatakan kalau saya beriman tapi tidak mau melakukan, berarti kan tahu kejelekannya ya. Bihi inda rabbikum, dengannya di sisi Tuhanmu, yakni di akhirat kelak pasti akan dimintai pertanggungjawaban, di mana mereka akan dapat mengajukan bukti penyelewenganmu. Orang-orang beriman akan menghujat orang-orang bangsa Bani Israil tadi, bangsa Yahudi. Wong wis ngerti, sudah dikasih petunjuk, dikasih pikiran, kenapa tidak mau melakukan perintah-perintah Allah, tidak mau beriman kepada Allah, padahal sudah jelas, sejelas-jelasnya. Fafahamna Sulaiman, fafahamna itu sudah kefahaman itu, fahamnya orang Yahudi dengan hadirnya Nabi Muhammad itu adalah seperti fahamnya mereka kepada anak-anaknya. Jadi kalau seorang ibu melahirkan seorang anak itu kan sangat mengenal sekali. Oh, ini bentuk karakter sifat anak saya. Itu digambarkan seperti itu. Digambarkan bahwa orang-orang Yahudi itu paham sekali tentang sifat-sifat dan ciri khas Nabi Muhammad yang akan hadir sebagai nabi penutup atau rasul yang akan membawa ajaran yang terbaik, yakni agama Islam. Orang-orang beriman akan menghujat orang-orang Bani Israil karena sudah mengetahui kebenaran tapi tidak mau melakukan. Afala ta'qilun, tidakkah kamu mengerti? Seperti itu. Jadi golongan yang ketiga ini memberitahu kepada golongan yang kedua yang munafik tadi. Lah lapo sampeyan ngasih tahu lek amenku beriman. Lapo sampeyan itu memberikan pengetahuan kepada orang-orang beriman kalau sampai itu sudah tahu sifat-sifat dari Nabi Muhammad, Nabi yang akan hadir di kemudian hari, tetapi kamu tidak mau beriman. Seperti itu ya. Afala ta'qilun, apakah kamu tidak memikirkannya? Apakah kamu tidak mengerti tentang masalah ini? Nah, jadi golongan pertama tadi adalah golongan yang merubah isi kitab Taurat. Jadi dia itu membaca Taurat, memahami, namun tidak mau melaksanakan, bahkan mengubah dengan bahasa sendiri. Adapun ubahan-ubahan itu kalau dijelaskan di dalam kitab lain ya,
Ubahan-ubahan itu ada beberapa ubahan. Yang pertama, ubahan untuk menambahkan kalimat. Jadi kitab Taurat ini diubah oleh profesor-profesornya tadi itu dari Bani Israil, diubah dengan mengubah kalimat, menambah kalimat. Yang kedua, mereka juga merubah dengan mengurangi kalimat. Jadi kalimat yang sudah tertera pada kitab Taurat tadi diubah, ditambahi, diubah, dikurangi. Yang ketiga, yakni menyimpangkan makna. Jadi makna yang sudah terdapat pada kitab Taurat tadi disimpangkan dengan simpangan atau maksud dari yang dimaksud orang-orang Yahudi tadi. Begitu pandainya, begitu cerdiknya orang-orang Bani Israil sehingga bisa mengubah isi kandungan kitab. Bahkan itu tidak kitab Taurat saja kalau kita ketahui, kitab Injil juga dirubah. Dan sekarang mereka ini pada masa saat ini sedang melakukan atau istilahnya itu membuat sebuah ilmu, namanya ilmu hermeneutika. Ilmu untuk mengkaji Taurat dan Injil akan diaplikasikan kepada Al-Quran. Jadi ilmu hermeneutika ini adalah ilmu untuk mengubah Taurat dan Injil, dan pada kesempatan masa ini akan mengubah Al-Quran dengan ilmu ini. Ini adalah salah satu ilmu yang dimiliki oleh Bani Israil atau orang-orang Yahudi ya. Di satu kisah kita mengetahui bahwa sampai saat ini Bani Israil atau Israel itu yang menjajah Palestina itu memahami dalam pemahaman mereka di Masjidil Aqsa yang ada di Palestina itu, di Masjidil Aqsa itu adalah dulu pernah ada bukit, yang di bukit itu terdapat istananya Nabi Sulaiman. Masih kita kenal atau kita ketahui bersama dalam SKI istilahnya ya, sejarah kebudayaan Islam, bahwa Nabi Sulaiman itu memiliki kerajaan yang luar biasa. Dan konon menurut dari Bani Israil ini, kerajaannya itu dulu bertempat di Masjidil Aqsa. Dan Masjidil Aqsa ini sedang diperebutkan 3 agama sekaligus, dari agama Islam, agama Yahudi, dan agama Nasrani. Mereka memiliki versi masing-masingnya, memiliki versi cerita atau kisah sendiri yang sangat kuat ceritanya itu. Kalau kita kisahnya apa ini orang Islam ini? Kisah di Masjidil Aqsa yang terbesar adalah kisah Isra Mi'raj. Ya, 2-3 hari yang lalu kita melaksanakan Isra dan Mi'raj ya. Turunnya sholat, turunnya perintah sholat ya. Ini adalah kisah yang sangat mendalam di dalam Masjidil Aqsa. Dan kisah ini juga mendalam pada orang-orang Yahudi, karena mereka beranggapan di dalam Masjidil Aqsa itu ada sebuah bukit ya, yang dulu itu bukitnya itu adalah terdapat kerajaan Nabi Sulaiman dan Nabi Daud, 2 nabi itu. Bahkan kalau menurut cerita lain di versi lain, kalau saya baca buku itu, sekarang dibangun, sedang digali di bawahnya Masjidil Aqsa itu lorong-lorong untuk menghancurkan Masjidil Aqsa agar nantinya bisa roboh ya di tempat itu, sehingga bisa dibangun kembali istana Nabi Sulaiman dan Nabi Daud. Seperti itu. Kita lanjutkan pada ayat berikutnya. Awala ya'lamuna, tidakkah mereka ketahui? Pertanyaan di sini menunjukkan pengakuan, sehingga kalimat ini berarti bahwa mereka benar tidak mengetahui, sedangkan waw yang terletak di depan menyatakan ataf atau ada hubungannya. Jadi ada beberapa golongan tadi, 3 golongan ya. Sebenarnya ada 4 golongan, nanti mungkin disampaikan pada ayat berikutnya. Awala ya'lamu, tidakkah mereka ketahui? Annallaha ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun, bahwa sesungguhnya Allah mengetahui apa yang mereka rahasiakan dan apa yang mereka keluarkan.
Berarti pada ayat 77 ini penekanan kepada beberapa golongan tadi, golongan yang ke 1, 2, 3 tadi, bahwa sebenarnya Allah itu maha mengetahui apa yang tersimpan pada golongan pertama tadi, yakni mengubah isi kandungan Taurat, dan mengetahui golongan yang kedua tadi, kemunafikannya, yakni bilang kalau mereka beriman, namun ketika kembali pada golongannya mereka kembali kepada tabiatnya, dan mengetahui golongan ketiga tadi, bahwa mereka mengetahui seluruh ajaran agama Islam, bahkan mengetahui akan hadir Nabi yang akan menjadi penutup, yang akan membawa ajaran terbaik, yakni ajaran agama Islam, dengan beberapa sifat dan ciri khas, ciri-ciri lahirnya Nabi Muhammad. Namun mereka tidak beriman, tidak melakukan perintah-perintah Allah. Jadi ketiga golongan tadi itu walaupun ditutup-tutupi, sebenarnya sesungguhnya Allah itu mengetahui apa yang tersimpan dan apa yang dilahirkan atau dikeluarkan. Seperti itu dalam ayat 77 ini. Seharusnya sebagai orang yang berpikir, sebagai manusia yang sudah diberikan akal pikiran, kesempurnaan manusia, yakni salah satunya mendapatkan akal pikiran, harusnya mereka lebih waspada, ya. Kalau sudah mengetahui seperti itu, ya, dan turunnya ayat 77 ini menekankan, nah, wong ngerti Gusti Allah itu sudah tahu apa yang kamu sembunyikan, apa yang kamu simpan, dan apa yang kamu keluarkan, sudah mengetahui. Nah, seharusnya kita sebagai manusia ini lebih waspada, hati-hati, ya. Hati-hati dengan apa? Ya, tetap melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Karena apa yang tersimpan, apapun yang kita simpan itu pasti akan diketahui oleh Allah. Maka berhati-hatilah seperti itu, ya. Terakhir pada ayat 78, wa minhum ummiyuna, wa minhum, dan di antara mereka, di antara ketiga golongan ini ternyata ada satu golongan lain. Di antara ketiga golongan orang-orang Yahudi, orang-orang Bani Israel, itu ada golongan yang keempat, yakni golongan ummiyun, yakni ada golongan orang-orang yang buta huruf. Kalau sekarang kita bilang itu orang-orang awam yang tidak mau ikhtiar untuk belajar, tapi ikut-ikutan saja. Ya, banyak ya di masyarakat kita ini, ya. Kadang temannya ngomong A ikut A, temannya ngomong B ikut B, tanpa ingin mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Ini golongan ummiyun. Jadi ada 4 golongan tadi, ya. La ya'lamunal kitaba, tidak mengetahui sama sekali Alkitab, yang dimaksud adalah kitab Taurat. Tidak memahami, tidak mau membaca, tidak mau melaksanakan kitab Taurat karena tidak buta huruf tadi, ya. Illa, kecuali amaninya, dia hanya berangan-angan atas kebodohannya, berangan-angan saja, ya. Tadi istilahnya ikut-ikutan, yakni yang mereka dengar dari para pemimpin mereka akan mempercayai. Jadi beda dengan golongan-golongan yang 1, 2 tadi, ya, memang asli pandai itu, ya. Wa inhum, dan tidaklah mereka yakini dalam menentang kenabian Nabi Muhammad dan soal-soal lainnya yang mereka buat-buat itu. Illa yadunnun, kecuali hanyalah menduga-duga belaka atau ikut-ikutan, tidak berdasarkan dengan ilmu yang ada. Jadi kalau kita bisa ambil kesimpulan dari ayat demi ayat yang sudah kita bacakan tadi, terjadilah 4 golongan pada orang-orang Yahudi, yakni yang sudah kami jelaskan tadi, golongan pertama sampai dengan golongan keempat. Semuanya itu bisa kita lihat di masyarakat kita. Tinggal kita bisa menempatkan diri kita ini pada golongan yang mana, ya. Itu adalah kesimpulan pada pengajian virtual pagi hari ini. Saya berharap apa yang sudah kita berikan itu menjadi manfaat, dengan manfaatnya paling tidak untuk kita sendiri, ya. Pengetahuan. Iya, pengetahuan untuk kita sendiri,
dan saya berharap juga menjadikan manfaat untuk seluruh para pemirsa yang hari ini hadir dan menyaksikan pengajian virtual Mutiara Haramain pada Selasa kali ini. Berkenaan kita sudah memasuki bulan Rajab ya. Bulan Sya'ban ya, setelah Rajab ya. Berarti Mbak Usin nggak ngantuk ini ya. Setelah kita melalui bulan Rajab dan hari ini kita memasuki bulan Sya'ban, kita berharap selalu mendapatkan atau diberikan oleh Allah kesehatan yang sesungguhnya, agar kita bisa mempertahankan kesehatan itu sampai dengan bulannya umat Islam, bulannya umat Muslim sedunia yang ditunggu-tunggu katanya Mbak Usin tadi ya, yakni bulan Ramadan. Untuk itu cara ikhtiar kita untuk mempertahankan kesehatan tentunya salah satunya dengan banyak meminum air ya. Jangan lupa kita masih menggunakan air yang luar biasa ini, yakni yang penuh doa, penuh barokah, karena air ini dilahirkan dari pesantren ya, pondok pesantren Al-Hidayah. Jangan lupa minum Jauharo Water ya. Ini adalah minuman khas dari jamaah PT An-Namiro Travellindo dan seluruh santri dan para wali santri dari Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah. Di samping itu, karena ini sudah akhir dari semester 2 istilahnya, insya Allah dua bulan lagi itu sudah tahun ajaran baru ya, tepatnya bulan Juni dan Juli. Alhamdulillah Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah dari mulai lembaga playgroup, TK Plus, SD Islam Terpadu Firdaus, SMP Teknologi Informasi Al-Hidayah, berikutnya akan hadir Madrasah Aliyah dan SMK Al-Hidayah. Semuanya siswa sudah masuk gelombang kedua. Alhamdulillah. Gelombang pertama sudah tertutup ya, dan sudah melaksanakan tes baik online maupun offline ya. Alhamdulillah SDIT sudah 100 siswa, menerima 100 siswa ya. Berikutnya akan menerima 25 siswa lagi untuk gelombang kedua. Playgroup Al-Hidayah sudah menerima siswa 35. Berikutnya akan menerima kembali 35 di gelombang kedua. Untuk TK Plus Al-Hidayah alhamdulillah sudah menerima 50 siswa, dan selanjutnya di gelombang kedua akan membuka pendaftaran berikutnya, yakni untuk 50 siswa. Dan yang lebih membanggakan, SMP Teknologi Informasi yang baru dibuka 3 tahun yang lalu sudah inden pendaftaran 2 tahun yang akan datang. Jadi tahun ini membuka 5 kelas sekaligus. Dan tepat hari ini ada 87 siswa yang mendaftarkan untuk tahun ajaran baru. Namun masih dibuka untuk 30 siswa berikutnya. Monggo yang putra putrinya mau disekolahkan atau diamanahkan kepada kami di Yayasan Pondok Pesantren Al-Hidayah, segera merapat pada pendaftaran online di link pendaftaran ya, yang sudah tertera di layar kaca ini ya. Dan jangan lupa, walaupun haji dan umroh masih belum ada kabar dibuka, mungkin panjenengan semua para pemirsa yang memiliki rezeki bisa mendaftarkan atau menabungkan dulu dananya untuk mendapatkan seat pertama yang akan setelah dibuka ya. Karena biasanya seat pertama ini istimewa ya. Ya, istimewa tidak hanya dari Indonesia tetapi juga kerajaan Saudi Arabia. Okay. Mungkin ada tambahan Pak Osim untuk pagi hari ini? Ada pertanyaan atau yang lainnya? Mungkin kalau ada pertanyaan dari jamaah pemirsa, kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Terima kasih Ustazah atas ilmu yang disampaikan. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Bagi yang tertinggal pada pengajian pagi hari ini, bisa mengikuti di media sosial PT An-Namiro Travellindo, melalui Instagram, YouTube atau Facebook, atau bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan atau mungkin pertanyaan yang menurut atau mungkin ada pertanyaan berkaitan dengan baik
ayat ini maupun pertanyaan-pertanyaan pribadi bisa ditanyakan di dalam komentar. Oke. Akan kami jawab, walaupun masalah pribadi nanti akan kita sampaikan lewat pribadi ya. Kalau ada pertanyaan pribadi kita sampaikan secara pribadi. Sudah cukup ya. Saya tutup dulu kegiatan pada pagi hari ini. Saya selaku pembicara pada pagi hari ini mohon maaf apabila ada kekhilafan. Dari kami wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktunya PT Anamil Traveling Group. Mas Raisa. Berawal dari pesantren, hadir Jauh Haro Water untuk menemani setiap aktivitas kami. Dari murninya air pegunungan, Jauh Haro Water memberikan kesegaran dalam kebaikan.